Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Sekarang kita berada pada materi yang terakhir ya, tentang masih dalam pembahasan Asmaul Husna. Materi yang pertama yang minggu kemarin yang kita pelajari apa? Mengenal Asmaul Husna. Jadi yang sekarang kita lanjutkan di bagian B-nya. Apa bagian B-nya? Apa bagian B-nya? Membiasakan Asmaul Husna. Ya, sebelum lanjut, Pak Guru lupa kita absen dulu ya. Adipa Sasro, Ahmad Faizul Gani, Al-Haqi Al-Fahro Zohri, Alif Nur Sada, Amira Sandira, Armian Abror, Dina Apriani, Fakih Anugrah, Gilang Maulana, Hasna Nabila, Khairul Azam, lalu Muhammad Malik Haikal, Emma Jedid, Moraya, Sabdatin, Adi Leona, Abi Hakiki, Abi Saputra, Aditya Pratama, Anissa Rohim, Azril Akbar, Diana Akila Putri, Gilang Arjuna, Kulpi Lutfiatun Nagita, Isnayani Aprilia, Mauza Adelia Salsadila, Muhammad Tegar, Putri Riangka Sari, Rival Mirzaki, Sayuti Syuhada, Turmuzi Ahmad, Yo Saputra, Zaki Wirabakti, Zahira. Seperti biasa ya, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita akan murojaah dulu ayat pendek ya. Ya, kita mulai dulu. Yang kemarin siapa yang pimpin? Ya, silakan. Kita baca surat At-Tin. Kita baca surat At-Tin. Siapa yang ke depan maju untuk pimpin teman-temannya? Zahira. Tegar, mana Tegar? Ayo. Baca surat At-Tin. Kita sama-sama baca. Kamu tinggal baca. Sebelum kita mulai pembelajaran ya. Kita salam dulu sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan. Kita akan membacakan surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
kita membuka pelajaran kita dengan membaca surat At-Tin. Sekarang kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya. Pak Guru Pak Guru tanya, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Tentang apa? Asmaul. Ada berapa yang kita pelajari kemarin? 5. Ya. Kalau dalam hal lain misalnya ketika ada orang yang terjatuh terus dia tidak bisa bangun, lalu kita datang untuk membantu bangun, ini juga salah satu contoh kita menerapkan sifat Allah Al-Qawi. Paham? Yang kedua, sifat Allah yang kedua apa? Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Allah. Tanpa membutuhkan bantuan. Bagaimana caranya kita menerapkan sifat ini? Bagaimana caranya? Kita meyakini bahwa Allah berdiri sendiri, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sama dengannya, dan hanya kepadanya kita bergantung. Ya, hanya kepadanya kita bergantung. Kita tidak butuh bantuan orang lain, harus butuh pada Allah dulu, baru kita minta kepada yang lain. Allah berdiri sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita diminta supaya kita bisa apa? Mandiri. Tidak manja. Masa cuci baju sama orang tuanya, itu namanya tidak mandi. Ya, jadi contohnya, salah satu contohnya apa? Mencuci baju sendiri. Tidak perlu minta bantuan orang lain kalau hal-hal yang remeh seperti itu. Nanti selesai makan tinggalin, itu salah. Berarti tidak bisa menerapkan sifat Allah Al-Qayyum. Begitu selesai makan, bila perlu kamu yang cuci semuanya bekasnya. Ya, bekas bapak, bekas ibu, kamu yang cuci. Ya. Nah, itu maksudnya. Ya, kita harus bisa mandiri. Jangan manja sedikit minta bantuan orang tua, ya. Apalagi yang cowok-cowok, musim layangan tidak bisa berlayang, minta uang sama orang tua. Beli. Nah, itu tidak mandiri namanya. Kalau yang mandiri itu buat sendiri. Itu ya. Itu caranya. Ada PR? Kerjakan sendiri. Jangan minta dijawabin sama orang tua. Ada banyak anak-anak yang belum mandiri, ada PR, dikasih orang tuanya, ibu ini ada PR, jawabin, dia lari. Ada tugas dari gurunya buat kesenian misalnya, pakai alat-alat bekas, dia bawa ke rumah, yang buat siapa? Ibu. Mandiri apa enggak? Yang mandiri itu dia mengerjakan sendiri. Kalau dia berkelompok maka dia tanggung jawab bekerja dengan kelompok, tidak mengandalkan orang. Paham? Selanjutnya sifat Allah ya. Al-Muhi. Apa dia Al-Muhi? Artinya Allah Maha menghidupkan. Allah Maha menghidupkan. Jadi semua makhluk ini yang memberikan dia kehidupan adalah Allah, bukan yang lainnya. Hanya Allah yang memberikan dia hidup. Ya. Pernah lihat gak ada orang yang lama dia sakit? Pernah. Ya, terus yang satunya sehat, tidak pernah sakit. Tiba-tiba terdengar pengumuman di masjid, inna lillahi lah meninggal dunia si fulan. Kemarin saya temannya dia jalan-jalan. Kok sekarang dia meninggal? Bagaimana kabar si ini? Dia udah lama sakit, masih di atas tempat tidur, masih diinfus bahkan. Nah, jadi Allah lah yang berhak mematikan dan menghidupkan. Ada orang yang
Dari pagi-pagi salaman sama anak istrinya, pergi kerja. Ibu, hari ini saya kerja, jaga anak-anak ya. Begitu dia keluar rumah, tabrak mobil, mati. Padahal dia masih sehat tadinya, mati. Ya. Mau Pak? Ada yang sakitnya lama, tapi tidak mati-mati juga. Nah, karena Allah yang menghidupkan. Paham? Nah, bagaimana caranya untuk menerapkan sifat ini dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus senantiasa berikhtiar, berusaha, ya, berusaha. Jangan cepat putus asa. Misalnya kita sakit, ya berobat. Jangan tidak berobat, karena yang menyembuhkan adalah Allah. Ya. Begitu juga misalnya kamu punya tanaman, disiram dia biar tidak mati. Ya, namanya itu berusaha. Ya, tapi kalau sengaja tidak disiram, ya mati juga. Ya, itu namanya kita tidak berusaha. Jadi kita di dalam kehidupan ini karena Allah yang mematikan, yang menghidupkan kita, tapi kita harus berusaha. Bagaimana caranya? Jaga kesehatan. Kalau siang tidur, siang. Kalau malam cepat-cepat tidur. Jangan begadang biar tidak sakit. Ya, kalau sakit nanti, ya, terus tidak berobat. Ya, ada yang lama tapi capek dia sakit. Ada yang berobat, tidak ketemu obatnya, mati. Yang penting kita harus berusaha. Ya. Iya, begitu. Yang berikutnya, ya. Yang berikutnya adalah al-ingat Allah lah yang Allah yang maha mematikan. Jika kita sudah tahu bahwa Allah yang maha mematikan kita, kira-kira beranikah kalian sombong? Lalu bagaimana sikapnya? Harus menyikapi sesuatu dengan bijaksana. Ya. Jangan cepat-cepat emosi, jangan cepat-cepat tersinggung, jangan sombong, jangan merasa diri paling kuat. Ya, semua ini kita tunggu waktu. Ya, tinggal nunggu giliran apa? Giliran game over. Nah, itu namanya game over. Iya, kita tinggal nunggu game over. Tidak peduli dia kecil, baru lahir, besar, tua, muda, nunggu giliran. Ya, jadi kita tidak boleh sombong dalam hidup ini. Ya, harus apa? Apa? Harus sabar, nikmati hidup. Ya, banyak berbuat baik, banyak menolong. Ya, banyak melakukan amal soleh. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Allah yang mematikan. Makanya perlu niat setiap kita mengerjakan sesuatu. Mau berangkat sekolah niat apa enggak? Apa niatnya? Nah, niat itu tidak perlu diucapkan dalam pakai lidah. Cukup kamu hadirkan apa yang ingin kamu kerjakan di dalam hati. Misalnya, Pak Guru niat di sini untuk mendapat pahala, mau mengajar supaya dapat pahala. Nah, itu begitu sama Allah. Ya. Kalian juga begitu. Ya, sebelum melakukan satu, misalnya memberi sekolah, berniat dulu niatnya. Ya Allah, semoga saya mendapat ilmu yang berkah, yang baik. Itu di dalam hatinya, tidak perlu diucapkan. Nah, kalau diucapkan itu bisa jadi doa, bisa jadi zikir, dan itu sangat bagus sekali. Lakukan semuanya. Niat, terus berdoa. Ya, tetapi kalau niatnya salah, terus kita tidak mengerjakannya, Allah tidak mencatat dosa. Tapi kalau niatnya bagus dan kita kerjakan, tidak dapat pahala. Kita niat tidak mengerjakan, dapat pahala. Kita niat mengerjakan, dapat pahala double. Kita tidak berniat, tapi kita mengerjakan yang baik, dapat pahala. Ya, makanya hati-hati ketika kita pergi kemana-mana harus niat. Ya, pasang niatnya yang bagus. Dan ingat, kita tidak tahu. Begitu kita berniat yang bagus, kemudian terjadi sesuatu, semoga tidak terjadi. Misalnya, ya seperti yang tadi, ada orang tua sudah pamitan sama ibu bapak, sama
istri ya dan keluarga di rumah. Begitu dia keluar rumah, dia keluar begitu temu di jalan ditabrak sama maut, meninggal. Dia sudah punya niat baik, maka dia dikatakan matinya husnul khotimah, matinya mati baik. Mati syahid. Iya, karena niatnya. Tapi kalau niatnya jelek misalnya, ada niatnya di rumah, nanti pulang sekolah saya curi mangga. Misalnya niatnya curi mangga. Nah, begitu pulang sekolah tidak jadi dia curi mangga, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia jadi, belum sampai dia nyuri, tabrak mobil mati. Ini matinya mati sesat. Makanya berusahalah pasang niat yang baik. Kita tidak tahu begitu itu kita berniat baik belum kita kerjakan, apalagi setelah kita mengerjakannya terus mati. Kata Allah yang mematikan, tidak kita kapan Allah matikan kita. Ya, Allah yang matikan kita tidak tahu kapan. Nah ini bahayanya, makanya kita perlu berdoa supaya kita mati husnul khotimah, mati dalam keadaan berbuat baik. Nah, jadi ingat, setiap melakukan sesuatu harus berniat dulu di dalam hatinya, niatnya yang baik-baik. Ya, kemudian boleh dilanjutkan dengan doa. Ya, ya, begitu juga pulang sekolah, niatkan supaya di rumah membawa ilmu yang berkah yang baik. Yang selanjutnya, yang kelima. Al-Ba'is, Allah Maha membangkitkan. Nanti begitu kita waktu kiamat, semua alam ini hancur, semua makhluk ini mati. Nah, kemudian dibangkitkan oleh Allah. Ya, dibangkitkan oleh Allah. Semua kita dibangkitkan. Kecil, besar, tua, muda, semuanya sama umurnya kayak umur 18 tahun. Nah, semua kita dengan papuk kita yang dulu sama mudanya, ya, sama muda kita. Yuk. Nah, yang mampu membangkitkan kita adalah Allah. Berapa Allah bangkitkan kita? Berapa? Untuk kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Nah, kalau kita meyakini bahwa Allah yang membangkitkan setelah mati, maka mulailah dari sekarang untuk berbuat baik. Jangan berbuat dolim. Jangan suka bully teman. Jangan suka sirik. Apalagi yang jelek-jelek jangan. Karena nanti Allah sudah kita mati, Allah bangkitkan kita. Untuk apa? Untuk kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Oh, nih Pio naik pas Pak Guru ngeraos, ya main-main dicatat. Nanti kamu lihat. Pio itu nama orang tua. Iya. Dicatat. Nanti kamu lihat dipertontonkan sama Allah. Kayak LCD itu dipertontonkan. Di depan orang banyak. Ternyata Pio setraka ditonton ke orang banyak. Pio sekarang dulu dia tidak ngaku jadi mangga. Ternyata siapa kita lihat dan malunya kita setengah mati. Malu sekali. Ditonton oleh semua makhluk Allah sedunia. Sekecil apapun perbuatan kita diperlihatkan oleh Allah. Tangan kita Ya. yang curi, tangan kita yang bersaksi. Iya, tidak ada bohong-bohongnya. Saya bisa bohong. Dah, paham? Ya, kita ulangi lagi. Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat. Kuat. Al-Qayyum Allah Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi Allah yang memiliki. Al-Mumit Allah Maha mematikan. Allah Maha mematikan. Terus Al-Ba'is Allah Maha membangkitkan. Al-Ba'is Allah Maha. Membangkitkan. Ya, Pak Guru coba panggil satu dari orang yang sudah hafal, kira-kira siapa? Enggak, yang lima tadi itu, 5 separuh tadi itu. Ada yang sudah hafal? Sudah. Ya, selanjutnya. Kita kerjakan ini format tentang sikap ya. Tulis nama dan kelasnya.
Kamu tinggal isi sering, sangat sering gitu ya, dan tidak pernah. Isi dengan jujur, ya. Ya. Dicetak ya. Iya. Ya, kalau sudah kumpulkan. Udah namanya, kita jangan kelasnya. Iya, dicentang aja. Lembar kerjanya, ya, soalnya. Ya, ini namanya belum dijawab ya. Ya, boleh kan jawabannya di buku, silakan. Boleh buka buku. Yuk. Ini Pak. Pak, Udah. Hah? Berapa banyaknya ini?
Cuma 20 soal. Dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi itu soalnya? Ya. Disilang ya. Disilang. Dengan 24. Kak. Iya. Masih banyak sisanya, ada lagi 2. Pas. Disilang ya. Caranya disilang. Ya, boleh. Ya, bukunya boleh. Bukan buku, boleh. Nah. Sekarang tanggal 24. Tanggal 24 ya. Nah, dijawab. Ya, tadi kami. Hah? Ya. Tulis namanya aja dulu. Ayo cepat. Tulis namanya dulu. Dan dijawab namanya dulu tulis. Namanya ditulis dulu. Ya. Kalau udah tanggal, gak usah tulis tanggal, enggak apa-apa boleh. Yang penting tulis namanya dulu, jangan jawab dulu sebelum tulis nama, nanti lupa. Tulis namanya dulu. Tulis namanya dulu, lupa nanti tulis namanya. Tulis nama. Ya, enggak usah kalau enggak. Ya. Tulis namanya dulu. Namanya dulu ya. Nama Allah yang berarti Maha berdiri sendiri. Dan asmaul husna. Sikap yang
Bentar, Pak. Tindakan yang menyelamatkan diri sendiri dan orang lain